Ananda semua, dulu untuk mendapatkan jasa seorang tukang ojek, kita harus mendatangi pangkalan ojek mereka. Tapi sekarang, hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP kita, seorang tukang ojek bisa langsung datang menjemput kita. Dulu, surat merupakan sarana yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk berkomunikasi jarak jauh dengan teman, sahabat, dan keluarganya. Tetapi sekarang, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sarana surat sudah mulai ditinggalkan oleh orang banyak dan orang mulai beralih menggunakan telepon genggam dan aplikasi yang ada dalam telepon genggam tersebut seperti Twitter, Facebook, Skype, dan lain-lain. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Dengan teknologi, bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu, dan itu semua merupakan dampak dari globalisasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari IPS kelas 9 masih bersama Pak Guru Andri Pasla. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Jadi, silakan simak penjelasan Bapak berikut ini. Ananda semua, minggu kemarin kita udah membahas tentang pengertian dari globalisasi. Jadi, untuk mengingat kembali, yang dimaksud dengan globalisasi adalah merupakan proses yang melibatkan interaksi antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang saling terkait, bergantung dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas negara. Globalisasi memunculkan proses perubahan sosial budaya dengan segala aspek kehidupan yang semakin cepat dan kompleks. Hal ini akan menimbulkan perubahan pada perilaku dan gaya hidup di masyarakat. Globalisasi dapat terjadi pada seluruh bidang kehidupan, baik dalam bidang iptek, ekonomi, transportasi, komunikasi, maupun budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai aspek. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang iptek. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu wujud globalisasi yang paling besar adalah globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan penemuan dan pembaruan berbagai unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Modernisasi dalam bidang teknologi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru yang dapat meringankan atau membantu beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga. Misalnya, ditemukannya jenis transportasi baru yang lebih cepat dan efisien. Ini dalam bidang transportasi. Sedangkan dalam bidang komunikasi dan informasi ditemukannya Android dan lainnya, seperti gambar yang berikut ini. Selanjutnya ada juga penemuan-penemuan teknologi dalam bidang perkebunan, perindustrian, serta dalam bidang pertanian. Dengan kemajuan iptek akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut, kemudian turut menciptakan hal baru yang lainnya. Inilah salah satu contoh bentuk globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya merupakan suatu proses penyebaran ide atau gagasan serta nilai yang ada pada masyarakat ke masyarakat yang lain dengan suatu cara yang bisa mempererat suatu hubungan sosial. Kemajuan teknologi saat ini seperti internet sangatlah berpengaruh terhadap globalisasi dalam bidang budaya, karena semua orang bisa menjadi konsumen budaya dari budaya asing. Penyebaran suatu budaya akan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial di masyarakat. Kamu bisa melihat betapa cepat perubahan budaya masyarakat yang disebabkan oleh konsumsi budaya secara intens karena globalisasi. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang budaya ialah masuknya model-model luar negeri ke Indonesia, yang mana saat ini model-model yang sedang tren di Indonesia ialah model-model dari negara Korea, model-model dari negara Jepang, dan model-model dari negara Amerika Serikat. Inilah salah satu contoh bentuk globalisasi yang terjadi dalam bidang budaya. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang ketiga adalah globalisasi dalam bidang komunikasi.
Pesatnya perkembangan peradaban manusia dewasa ini salah satunya diakibatkan oleh proses penyampaian informasi yang berjalan begitu lancar. Di zaman yang serba modern ini, teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami kemajuan hingga sekarang. Di era sekarang, teknologi sangat erat kaitannya dengan internet. Perkembangan internet sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta cara berkomunikasi seseorang. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia terus mengalami yang namanya peningkatan. Tahun 1998, hanya 500.000 orang yang menggunakan internet. Namun, dimulai pada tahun 2012, pengguna internet di Indonesia meroket menjadi 63 juta orang. Angka ini terus meningkat hingga menjadi 150 juta orang pada tahun 2019. Perkembangan yang terjadi terhadap telepon genggam juga semakin mempermudah komunikasi melalui media sosial maupun internet. Hanya dari sebuah handphone, kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi secara singkat. Bila dilihat dari sudut pandang ini, kemajuan teknologi memberikan kita kesempatan untuk hidup secara lebih mudah. Hal tersebut merupakan kemudahan untuk mendapatkan atau menyebarkan informasi yang diinginkan. Inilah salah satu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Sebelum ada globalisasi, masyarakat masih menggunakan alat transportasi tradisional seperti kuda untuk transportasi darat dan perahu untuk transportasi laut. Bukti globalisasi di bidang transportasi yang bisa kita lihat misalnya adalah perjalanan jarak jauh antara negara atau antar benua semakin mudah dan semakin cepat menggunakan pesawat dan kapal laut. Selain itu, semakin banyak transportasi umum dan pribadi yang bisa digunakan masyarakat seperti bus, kereta api, hingga motor dan mobil. Selain itu, globalisasi dalam bidang transportasi juga tampak pada pemanfaatan jaringan internet untuk pemesanan tiket transportasi secara online. Inilah bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Bentuk-bentuk globalisasi yang kelima adalah globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia melalui perdagangan dan pertukaran sumber daya. Saat ini, praktis tidak ada ekonomi suatu negara yang benar-benar terpisah dari negara lain. Artinya, ekonomi nasional suatu negara akan mempengaruhi ekonomi negara-negara lain. Contohnya, suatu negara yang kaya dapat berinvestasi ke negara-negara yang kekurangan modal. Negara-negara maju akan menjual produknya ke negara-negara yang memiliki keterbatasan teknologi untuk membuat produk tersebut. Sebaliknya, sumber daya alam dari negara-negara berkembang dijual ke negara-negara maju yang membutuhkannya. Dari sisi perusahaan, dulu banyak perusahaan terkait dengan satu negara. Saat ini, banyak perusahaan yang menjadi transnasional atau lintas negara. Perusahaan dapat memindahkan pabrik dari modal ke negara lain agar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar. Inilah beberapa contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Demikian tadi penjelasan bentuk-bentuk globalisasi, baik itu globalisasi dalam bidang iptek, bidang ekonomi, sosial budaya, transportasi, komunikasi, dan ekonomi. Adapun tugas daring kalian terkhusus untuk MTSN 9 Kampar kelas 9 adalah buatlah contoh globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, budaya, transportasi, dan komunikasi yang kalian rasakan sehari-hari. Buatlah minimal 2 contoh masing-masing bidang. Demikian penjelasan dari Bapak. Tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.